Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam pertama tadi mengupas tuntas tentang seseorang bisa berkomunikasi dengan baik karena dalam jiwa raganya ada sense of motivation. Ada motivasi untuk menjadi seorang pembelajar, komunikator yang pastinya antum yang duduk depan kami ini adalah problem solver ketika menemukan sekian trouble di dalamnya. Maka smart communication ini yang harus kita keep hari ini. Jadi tanpa menggunakan tulisan public speaking, karena dari gambarnya pun sudah tak elok dipandang. Karena public speaking hanya identik dengan muhadharah yang tidak disukai oleh santri. Padahal kami lagi-lagi mengatakan apapun profesi kita sangat butuh bicara. Apalagi kita di zona riayah, guidance and counseling, sangat butuh banget yang namanya komunikasi. Jelas bukan ungkapan saya, tapi tercantum dalam Al-Quran. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu adalah sebuah narasi yang harus kita keep. Kenapa public speaking diadakan di beberapa corporate di Indonesia? Al-bayan artinya adalah maharah fil kalam. Kalau Anda lihat satu titik ini, jangankan Anda di area pengasuhan, di Asian Games 2018 aja butuh public speaking. Timnas hari itu merapat di satu titik, mereka latihan bicara di situ. Tapi bukan berarti mereka latihan ceramah di ruang ganti. Tapi ketika seorang Evan Dimas itu dia meneriakkan golnya, ketika bola itu masuk ke gawang, 3 jam menuju ke lapangan hijau. Sebelum menuju ke lapangan hijau, di brainwash dulu tuh para timnas itu. Biar mereka walaupun gak bicara dengan lawan tandingnya, tapi tatapan matanya itu memberikan energi yang luar biasa terhadap lawan tandingnya. Ketika bola itu masuk ke gawang, maka pencetak gol itu akan berteriak, gol! Dia menggunakan smile face, smile voice. Bagian dari public speaking. Dia akan powerful teriakannya, the magic of word, kekuatan kata-kata, gol! Maka satu teriakan seorang pencetak gol hari itu, satu teriakan itu bisa membunuh atau meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Apalagi kita yang ada di zona ICM hari ini. Tapi banyak orang yang gagal komunikasi di depan para santri. Banyak orang yang gagal komunikasi di depan para orang tua. Ternyata alasannya bukan karena kita nggak mengenal mereka, tapi alasannya kita baru tahu bahwasanya teman-teman yang di ICM hari ini, santri-santri Anda ini, mereka masuk ke krisis seperempat abad atau quarter life crisis. Kami ulangi Bapak Ibu, ini materi belum pernah kami sampaikan di Insan Cendekia Madani. Tapi ini sangat elok untuk kami sampaikan bahwa kita hari ini yang hadir, staf-staf hari ini yang hadir, kepala unit semua hari ini yang hadir. Bisa jadi kita gagal berkomunikasi dengan lawan bicara karena kita masuk ke krisis seperempat abad. Kita gagal bicara di depan lawan bicara kita gagal komunikasi di depan parents, di depan santri kita, karena kita baru ngeh kalau ternyata mereka ini masuk dalam folder quarter life crisis. Bagi kita yang usianya 18 sampai 40 tahun, ini masih muda-muda. Bagi kita yang di usia 18 sampai 40 tahun atau peserta didik kita yang usianya 18 sampai 40 tahun, pasti style komunikasi kita di depan mereka harus intens luar biasa. Kenapa teman-teman? Yuk kita kupas. Kenapa ada krisis seperempat abad? Ada namanya skill komunikasi untuk krisis generasi, krisis seperempat abad. Ada materi khusus hampir 8 jam. Itu namanya public speaking for quarter life crisis. Itu skill komunikasi diperuntukkan bagi generasi krisis seperempat abad. Cirinya apa teman-teman? Santri yang masuk dalam folder krisis seperempat abad, dia masuk ke periode galau dalam hidupnya. Yang berada di zona riayah, guidance. Teman-teman yang hari ini hadir, walaupun mungkin antum pernah dengar namanya quarter life crisis, tapi saatnya untuk intens kembali. Oh iya, pantesan banyak santri-santri kita yang galau karena mereka masuk dalam folder quarter life crisis. Kegalauan mereka kadang kita tak ketahui
Karena kita belum membedah mesin kecerdasan otak mereka. Akhirnya kita nggak bisa komunikasi intens dengan teman-teman itu. Ciri yang kedua, bagi kita atau peserta didik kita yang usianya 18 sampai 40 tahun yang masuk ke quarter life crisis, cirinya apa? Dia krisis emosional. Teman-teman SMA, krisis emosional. Dia butuh touching dari kita, sentuhan qaulan layyinan yang kami katakan tadi. Berikutnya, mereka bingung dalam melangkah, teman-teman. Kenapa kami munculkan 3 item ini? Kalau kita sudah masuk ke zona ini, kita akan paham, oh ternyata untuk menghancurkan problem mereka adalah kita harus hadang dulu krisis seperempat abad ini. Berikutnya, yang di luar sana yang belum pernah merasakan atmosfer pesantren atau boarding like this, mereka banyak yang kehilangan identitas. Karena apa? Mereka jauh dari pengasuhan sang murabi. Mereka jauh dari pengasuhan sang pendidik. Akhirnya mereka kehilangan identitas. Mereka generasi milenial, teman-teman. Kita harus menghadang mereka. Karena lawan bicara kita, parents kah itu, atau anak didik kah itu, unik dan tidak mungkin sama. Bapak Ibu setuju gak kalau lawan bicara kita unik dan tidak mungkin sama? Anda pun yang duduk depan kami hari ini, Anda unik, tidak mungkin sama karakternya. Maka ayat khalaqnakum azwaja. Azwaja itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter, Bapak Ibu. Anda ini orang otak kanan dari Stephen. Allah itu maha adil. Menciptakan pasangan Anda orang otak kiri. Darah yang sama otaknya. Pasti Anda lagi membayangkan karakter pasangan Anda, betul? Otak kanan atau otak kiri? Azwaja, berpasang-pasangan. Anda orang otak kanan, teman-teman. Istri Anda orang otak kiri. Anda sering ngobrol like this. Anda sering ketemu orang. Istri Anda pendiam, jarang dia bicara. Antum bisa bayangkan kalau Anda orang otak kanan, istri Anda juga orang otak kanan. Anda motivator, orang bilang. Istri Anda juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain di situ. Maka antum masuk ke area mereka generasi milenial, mereka karakternya azwaja. Maka gaya bicara kita, gaya komunikasi kita juga harus unik, menyesuaikan dengan karakter mereka. Coba deh teman-teman, tahapan usia pelajar. ICM masuk di zona mana? Ada masa anak-anak akhir 6 sampai 13 tahun, masa pubertas 13 sampai 14 tahun, masa remaja awal 14 sampai 17 tahun, masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Putra-putri Anda di ICM masuk di nomor berapa, Bapak Ibu? Pubertas, remaja awal. Ketika masuk ke tahap ini, maka beda usia, beda bahasa. Perlakukan buah hati atau peserta didik kita itu sesuai dengan usia mereka. Lagi-lagi kami takkid kembali, teman-teman. Ada yang mengatakan usia 0 sampai 7 tahun itu, mereka itu pengen diperlakukan laksana raja atau ratu. Maka gaya komunikasi depan anak-anak 0 sampai 7 tahun, mereka pengen diperlakukan seperti raja. Ada juga 7 sampai 11 tahun, mereka itu ingin menjadi seorang yang mandiri. Gaya komunikasi kita juga pasti berbeda dengan 0 sampai 14 tahun. Putra-putri Anda yang hadir ini hadir 14 sampai 21 tahun kurang lebih. Mereka komunikasinya pengen dijadikan seorang sahabat. Jadi orang tuanya sahabat bagi mereka. Bukan orang yang ditakuti, maka komunikasinya pun friendly gitu loh Kak. Kami nggak lama-lama di folder yang satu ini. Intinya adalah kita perang melawan generasi milenial dengan gaya komunikasi kita yang milenial menyesuaikan dengan usia mereka. Karena people, mereka pada dasarnya ingin dimanusiakan. 3 kali kami bilang mereka ingin dimanusiakan. Termasuk orang tuanya. Mereka senang banget ketika Anda ketemu di 1 menit pertama mengatakan, Bapak ini hebat sekali. Bapak Ibu ini orang yang dirindukan sekali oleh buah hati Anda di pesantren ini. Anak TK ingin dimanusiakan.
Ketika di Surabaya ada anak yang membuat lukisan hanya untuk lukisan ini, untuk diperuntukkan bagi orang tuanya lagi ulang tahun. Turun dari Bandara Juanda, anak itu dia turun dari mobilnya mengatakan, "Bunda, aku berikan ini kado buat Bunda." Lukisan. Dia udah melukis lama banget lukisannya di anak TK. Walaupun lukisan anak TK itu dari dulu gitu-gitu aja, tapi mereka pengen dimanusiakan. Pengen komunikasi verbal ibunya itu mengatakan, amazing. Kamu itu anak hebat. Pengen ayahnya mengatakan, kamu itu anak yang paling hebat. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja, teman-teman. Ada 2 gunung. Di atasnya ada apa, Pak? Ada matahari. Tapi matahari ada apa, Bu? Ada awan, ada burung. Di depan gunung itu ada apa? Sawah. Dari zaman Abu Jahal masuk TK, komunikasi anak TK secara visual mereka kayak gitu. Bukankah ini yang Anda maksudkan? Tapi mereka pengen banget, wah, kamu anak hebat. Kamu keren banget. Itu anak TK. Anak ICM sama gak? Sama, Pak, Bu. Mereka butuh, you amazing. Keren banget. Coba deh. Jangan kau bilang, alah paling anak TK. Alah paling gitu aja kan. 2 gunung di atasnya ada matahari, ada awan, ada depannya ada. Sakit lah dia. Dia nggak mau lagi curhat dengan Anda. Dia nggak mau komunikasi lagi dengan Anda. Karena gara-gara kita nggak mengorangkan dia. Walaupun nggak bicara loh, coba. Dia paham, Mas. Nggak mungkin dia tanya, apa maksudmu? Pasti dia paham. La yahtaju ilal kalam, faqat bahasa tubuh. Tapi dia keren banget. Bukan gini loh, bukan. Anda udah tahu filosofinya kan? Nah, saya yakin setelah ini nggak ada lagi yang nunjuk-nunjuk. Gini aja dah. Keren. You amazing. Dalam zona kepengasuhan, pasti suatu saat dia akan cerita. Kadang anak SMA layaknya anak TK. Bu, aku buat karya ini, Bu. Mudah-mudahan Ustazah senang. Dan Anda katakan, keren, you amazing. Mereka pengen dimanusiakan. Maka people, kita bedah sekarang ini. Kenapa lagi-lagi kami mengatakan, khotib, bicaralah ala hasabi ukulihim, sesuai dengan profil lawan bicaranya. Khotib ala hasabil mukhatab, bicaralah sesuai dengan karakter lawan bicaranya. Kita gagal komunikasi karena kita nggak membedah mesin kecerdasan otak ini. Di UI jurusan komunikasi itu hampir kurang lebih 2 days, 2 hari hanya untuk membedah karakter ini, people. Orang-orang komunikasi berkumpul, mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk membedah 7 item ini. Kira-kira jangan dulu anak didiknya, kita ada di nomor berapa? Pak, Bu, nomor berapa? Anda katakan, Pak Happy, kami berada di nomor 5. Dan Anda nggak mau dikatakan di nomor 6 dan 7, betul? Anda masih yang di sini kan? Dan putra-putri Anda, peserta didik Anda, berada di nomor berapa? Nomor 4. Maka dari titik ini saja, kita bisa membedah hardware, softwarenya anak didik ICM ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hardwarenya. Nah, softwarenya ini butuh kita, jemaah. Hardwarenya sudah diinstal, softwarenya juga harus diinstal. Maka terbukalah mesin kecerdasan otak ini. Mungkin Anda pun pernah belajar Steven, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus kupas kembali yang satu ini, Pak. Coba Bapak Ibu, kita berada di zona mana hari ini? Bismillah. Sebelum ke peserta didiknya, kita buka dulu segmen 1. Ada tulisan di antara kita yang duduk di depan anak hari ini dari jam 8:30 tadi. Ada yang orang limbik kiri sensing. Kuat banget memorinya. Dia rajin banget. Atau anak didik Anda di asrama, ada dia orang limbik kiri sensing. Rajin banget ya. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, duduk di saf paling awal, paling depan dia. Rajin banget, nggak pernah dia melanggar. Termasuk Anda.
Orang yang otak kirinya kuat, dia seneng banget kalau duduk depan laptop. RPP di Jamaah Takdim sama dia. RPP tahun depan selesai hari ini. Di sini sama gak sih namanya RPP, Pak? Lesson plan, Pak ya. Nah, sama lah, satu mazhab kan? RPP tahun depan, dia kerjain Jamaah Takdim. Tahun depan yang santrinya dia belum tentu ada, udah dibikin. Dia orang otak kiri. Rajin banget ya. Kalau meeting, Kak, kalau ada info meeting nanti jam 10 ya. Jam 8 dia udah itikaf. Yang lain fingerprint 7.15, Pak. Setengah 7 udah nongkrong dia. Rajin banget ya. Gak pernah melanggar. Lurus saja naik. Jangankan kita, anak didik kita pun orang sensing banyak banget gitu. Bagaimana menghadapi orang sensing? Dia jarang dia bicara lama-lama. Diam dia. Konseptor ulung. Kalau di IO kami, orang otak kiri, kami kumpulkan 50 orang itu di Istana Negara. Dan mereka jarang di depan publik. Apalagi di depan kamera. Depan kamera penghenikan cipta dia. Terjadi gempa 8,9 sekali setelah itu. Di mana kita simpan orang otak kiri itu? Konseptor dia. Di belakang Pak Wapres. Makanya gara-gara otak kiri dibawa ke Papua acara PON hari itu. Dikasih itu komunikasi orang otak kiri di depan Pak Wapres. Gagal, people. Pak Wapres datang ke Papua Timika, analisis bahwa tentang Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Mbak Sinta dengan kiri orang kiri, dia jarang bicara. Tiba-tiba kepala adat datang, nggak masuk di protokol. Kepala adat datang, dia tarik Papua. Bayangkan Pak Bu, akhirnya Pak Wapres dioyak-oyak gitu, apa bahasanya ya? Ya, dibikin dansa gitu. Dikasih namanya ikat putih topi Papua gitu loh Pak Bu. Kekencengan. Jadi kita aja yang tahu ya Pak Bu ya. Yang disalahkan apa? Bukan progresnya. Pengaruh otak kiri. Apa jawaban Sinta? Pak Chandra, aku nggak bisa ngomong sama mereka. Bukan karena bahasanya, dia nggak berani bicara. Oh, emang kau ini cocoknya untuk scriptwriter. Nulis skripnya Pak Wapres cocok kau ini. Akhirnya acara dimulai, Ustaz. Semua pakai earphone. Pak Wapres dari jauh udah ngasih kode. Standby. Setiap kita berdua, ngasih kode ke kita. Beliau sakit. Untung orang media nggak ada yang tahu. Kita dengan profesional membawa Pak Wapres, kita boyong menuju ke belakang. Pak Wapres bilang, sakit ini. Saya pusing 15 menit beliau. Coba ke orang media tahu, bisa viral di TikTok. Maka kasihlah dunia panggung itu kepada orang yang ahlinya. Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Tulisannya aja fantazir sa'ah. Jika urusan itu dikasih yang seharusnya ke otak kanan tapi dikasih ke orang otak kiri, fantazir sa'ah. Kalau udah ada fa berarti ditakjil. Dalam waktu dekat tunggu kehancuran. Gagal acara Papua. Gara-gara ada yang ngajak dansa Pak Kiai. Otak kiri. Anda otak kiri atau berada orang lebih kiri atau orang analitis pandai otak kiri. Orang lebih kiri like that. Orang otak kiri analitis dia. Pernahkah Anda menemukan peserta didik Anda dan dia orang otak kiri? Udah lebih kiri dan ada juga orang yang otak kirinya kuat, analitis. Pandai banget dia. Analitis itu dia datang kepada ustadzah, ustadzah ya Allah kerudungnya keren banget ustadzah. Ustadzah, boleh tahu dong di mana belinya? Ada nggak ustadzah kayak gitu? Pasti ada. Dia komentar dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ustaz, itu perasaan peci dari lebaran kemarin deh Ustaz. Yo, gimana ngehandle orang yang kayak gitu? Bagaimana menghandle seorang caco yang tantrum otak reptilnya keluar setiap hari Kamis sore? Yang mengatakan setiap orang yang bawa motor miskin di depan dia. Orang analitis, pandai dia. Dan ada juga orang otak kanan. Ana punya asisten, dia perempuan. Orang tahu gak merah itu apa? Aku bilang merah itu artinya berani. Wah.
roboh Ustaz. Ya, itu mah cut gitu. Orang otak kanan itu nyeleneh Ustaz. So, orang otak kiri, senang depan-depan. Orang otak kanan gak bisa duduk manis-manis di acara rapat. Orang otak kanan kalau di acara rapat gelisah dia, brother. Bisik kawannya. Sampai jam berapa, bro? Setengah jam lagi. Untung sekarang 5:30. Tuh. Si lama kita. Orang otak kiri seneng acara-acara rapat tuh. Dia langsung mencatat poin-poin penting. Tapi orang otak kanan jarang nulis, tapi dia nge-record. Pasti ada berbeda. Aneh otaknya di mana selama ini ya, gitu ya. Apa Ustaz ya, harus diginiin biar gak ngantuk kita. Tengah-tengah aja ya. Orang limbi kanan, dia orang feeling. Jika ada santri ada datang kepada Anda tiba-tiba nangis, limbi kanan. Tahu gak Ustaz, aku kan kemarin gini-gini, ibuku marahin aku di telepon. Tahu gak Ustaz, dengerin aja dia sampai cerita, dia nangis, tumpahkan dia nangisnya. Udah selesai nangisnya. Dia orang feeling. Istriku orang feeling, Pak Arif. Nonton Joda Akbar. Nangis dia. Dia nggak sadar kalau aku pengisi suaranya. Dia nggak tahu kalau aku pengisi suaranya. Pas masuk ke kamar, kenapa Bunda? Kalau lihat Jalal itu ya, sedih tuh. Kan saya pengisi suaranya Jalal gitu ya. Saya ngisi suara 3 episode perasaan gak nangis-nangis Ustaz ya. Mana orang otak kanan. Cowok jarang berada di titik orang lebih kanan. Hampir 90% adalah di santriwati Ustaz. Tapi ada enggak Ustaz santri putra tapi lebih kanannya powerful? Banyak. Nanti malam LP tatoan ya Ustaz, sayatan pisau. Alex ini dia kriminalnya itu hampir 80% bunuh orang. Hampir 7 tahun itu. Tapi ketika disentuh tangan kanannya, aku ketemu kau ini suka kali. Kau ini bisa jadi kau orang yang pertama masuk surga dibandingkan aku, Bang. Apa yang kau rindukan? Aku pengen ketemu ibuku aja Pak LP. Aku 16 tahun di penjara tak pernah ketemu ibuku. Sampai beliin air matanya. Dia gondrong, setan pisau, bertato, beliin air mata. Hatinya Hello Kitty juga kawan. Orang feeling dia lebih kanannya kuat. Dan ada di antara kita, dia otak tengah, insting. Bagaimana kita mendobrak komunikasi kita di depan orang-orang yang punya karakter TSI Stephen ini. Maka semua yang hadir, itu tadi kan secara mesin kecerdasan otak. Diterjemahkanlah seperti ini. Ini dia people. Ada di antara mereka yang pendiam, jarang bicara. Kalau diketok baru dia bicara. Termasuk pasangan kita kan. Ada yang cerewet banget. Mesin kecerdasan otak kami rangkum dalam 6 gambar ini. Ada yang cerewet banget. Kayak Ana nih cerewet. Ngomong mulu. Karena saya diciptakan untuk bicara. Ada juga yang arogan. Orang arogan nih bahaya teman-teman. Bagaimana menghadapi komunikasi orang arogan? Sombongnya minta ampun kayak Cacok itu. Cacok lagi yang bicara kan ya. Ada yang hemat banget. Dia pembanding. Maka sering banget tulisan menghadapi generasi Z. Tapi kita nggak tahu generasi Z itu kayak gimana. Kita mau komunikasi dengan generasi Z, tapi kita nggak tahu siapa generasi Z itu. Sok kita buka. Anda lihat ada tulisan baby boomers. Komunikasi dengan generasi baby boomers like these people. Ini dia. Bagi di antara kita yang lahir dari tahun 45 sampai 65, dia adalah generasi baby boomers. Gak ada kan di sini? Generasi bambu runcing. Yang lahir di tahun 60 sampai tahun 80, dia generasi X.
Bagi kita yang lahir dari 80 sampai 2000, dia generasi Y. Bagi kita yang lahirnya tahun 95 sampai 2010, generasi Z. 2010 sampai 2025 adalah generasi Alpha. Khotib ala hasabi ukulihim. Bicara dengan generasi baby boomers, eyang-eyang kita, berarti kita takzim kita komunikasinya pasti berbeda dengan bicara kita di depan generasi Alpha. Maka putra-putri Anda di ICM, anak asuh Anda, anak-anak hebat yang kau rindukan itu, mereka masuk di generasi mana Bapak Ibu? Alpha. Bukan hanya milenial lagi, di atas milenial, Alpha. Anak nggak tahu kalau ini generasi apa Bapak Ibu ya. Insya Allah di ICM nggak ada yang makhluk seperti ini ya. Generasi baby boomers akan menghadapi generasi Alpha. Di Ma'had, di ICM, semua tercover oleh antum semua sebagai kepala unit, sebagai tim pengasuhan yang pasti akan meng-guide mereka. Beda dengan di luar. Antum bisa melihat, ini dia tayangannya. They do. Hey, dummy! Are you trying to just like no? Run, Forrest, get up! Just run away, Forrest. Run, Forrest! Run away! Hurry! Get the bag! Hurry up! Oh, yeah, Mommy, here we go! Get you! Run, Forrest, run! Run, Forrest! You're back here! Dan generasi Alpha yang jauh dari asuhan dan didikan orang tua, apalagi pendidik yang 24 jam mengguide. Banyak value yang kita dapat dari tayangan ini. Pertama, inilah karakter dari generasi Alpha, generasi Z, generasi milenial. Tapi ada hikmah yang bisa kita ambil, bahwa keyakinan itu berisi sejuta kekuatan yang akan merestui setiap langkah kita. Maka dari semua paparan kita hari ini, dari jam 8.30 sampai 10.30, kita masuk dalam samudra skill komunikasi part 1. Kalau bicara itu harus nice open. Anda bicara tadi jam 8.30, Anda bicara nice open. Husnul tamhid, husnul muqaddimah. Muqaddimah itu enak banget. Jangan sampai Anda tampil dari retorika Arabnya aja udah ketebak sama jamaahnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jamaahnya bilang, bro, habis ini pasti wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in sama umur dewatin. Pasti habis itu apa? Wassalam amma ba'd. Semua orang tua yang hadir di acara parenting day itu, mereka akan mengatakan, pas saya di sini puji syukur. Puji syukur. Malah kita panjatkan kepada Allah. Yang mana? Ada tuh paling, anak nggak tahu itu yang mana kawan. Kenapa sih harus yang mana? Anak nggak mau kepala unit di CEMA masih ada yang mengatakan yang mana? Jangan sampai ada yang teriak. Kami juga nggak tahu bu, yang mana bu? Bukankah Nabi itu punya predikat jawami'ul kalim? Bicaranya Nabi efektif, efisien. La tabdil kalam. Kata-katanya nggak mubazir. Openingnya itu nice kah? Salawat dan salam. Setelah kita nostalgia dengan zaman muhadharah kepada Nabi SAW yang mana yang telah merubah alam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Itu dari zaman Fir'aun masuk muhadharah, itu alam terang benderang. Ya Allah, itu iklan Philip. Kenapa dibawa ke area retorika? Coba deh Kak, antum tampil sesekali di depan your audience, di depan parents, ketika sambutan kah, ganti retorika Arab dengan Arabia yang elegan. Anak tadi bahasa Arabnya kayak gimana? Hamdan wa thana'an 'ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ba'd.
Ketika orang menggunakan amma ba'du, kita wa ba'd. Sama. Khalif, tu'raf. ICM akan tampil beda. Salah satunya adalah khalif, tampil beda. Tu'raf pasti akan dikenal. Mengesankan. Nice opening. Nanti kita buktikan ya. Di 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir. Maju ke depan. Dan ada tampil depan kamera, pakai di clip on. Pasti banyak yang berdoa. Jangan sampai gue ya Allah. Sampai doa ya Allah. Nge-live pula kan. Senang. Biasanya bukankah itu yang pernah Anda lakukan kepada murid Anda kan? Sekilas saya melakukan itu kepada Anda. Salamnya antusias teman-teman. Salam antusias. Salam aja 1 semester Ustaz. Assalamualaikum. Hanya latihan salam di komunikasi 1 semester. Enggak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti orang pun akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kak. Min qalbin amik. From the bottom of heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkata bukan berkalimat. Introduction. Kami dari Insan Cendekia Madani bangga bisa bertemu dengan para orang tua yang kami bangga hari ini. Indah. Enggak kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan. Jadi kami itu kan dari bagian pengasuhan ya. Jadi begini ya. Saya tanya sebenarnya gimana? Saya juga bingung ya. Jadi ini orang kenapa ini ya? Dia aja bingung apalagi kita yang dengerin. Introduction. Mainkan emosi audiens. 5 menit pertama Ustadz kalau antum lihat di depan dengan anak tadi, 5 menit pertama tuh udah mulai berkaca-kaca tadi gara-gara anak ngomong apa? Pak, Bu, public speaking. Skill komunikasi dibutuhkan bagi seorang ibu yang ketika menyapa buah hatinya dengan 3 kata. Nah, sini saya. Ana menggunakan retorika how to say. Torikotul ilqa. Harus 97%. What to say, isi pembicaranya hanya 3%. Andaikan Anda minta antum untuk menyampaikan tentang alam Insan Cendekia Madani. Judulnya sama, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai Pak Arif judulnya sama. Pasti, walaupun judulnya sama, cara penyampaiannya pasti berbeda. How to say, 97% people. Coba kalau Anda ngomong kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kan public speaking ya. Jadi public speaking itu kayak komunikasi gitulah. Jadi kan biasanya ibu-ibu ya kan manggil anaknya tuh, "Nah, sini sayang." Dan orang akan mengatakan, "Ada apa dengan orang ini?" Tapi, "Nah, sini sayang." Bahasa tubuhnya dia main, dia eye contact dengan lawan bicaranya, dan smile face, smile voice. Apapun masalahnya lawan bicara kita, jurus orang pengasuhan di zona ini adalah smile face, smile voice. Apapun masalah Anda ketika masuk ke zona lawan bicara Anda, smile face, smile voice. Smile face antum sudah tahu. Tapi smile voice itu yang perlu kita latih kawan. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, itu Happy Chandra ngomongnya pasti sampai tersenyum. Tadi Ana lagi break dulu, tiba-tiba ada satu antum, "Hai Pak Happy." Ana tengok ke belakang, dia mau main futsal. Tadi saya dengar suara bapak Pak. Padahal dia nggak lihat makhluknya. Smile voice. Orang di luar sana akan, pasti bapak ini ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Ini cocok dibuat guru. Antum sampaikan kepada guru-guru yang lain, ke kepala unit yang lain. Bagaimana untuk menjadi problem solver yang hebat? Salah satunya adalah bicaralah dengan smile face and smile voice. Dia mau menentang Anda, dia mau komplain ke Anda, dia udah nyiapkan bahannya untuk marahin Anda. Gara-gara Anda tersenyum, "Assalamualaikum Bunda, silakan selamat datang di kantor kamu." Ya jadi dia marah. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Smiling, the magic of word. Kekuatan kata-kata bisa mendobrak semuanya. Hindari awal negatif. Apa itu hindari awal negatif? Kita buktikan hari ini. Ibu Tetra, saya minta 3 orang dari kawan Anda yang putri, silakan maju ke depan. Bapak-bapak, Bapak moderator, saya minta 3 putra untuk maju ke depan. Silakan. Bu Tetra tentukan hari ini hindari awal negatif. Banyak yang gagal bicara karena dari awalnya sudah negatif. Silakan. Biasanya banyak yang ngasih kode, jangan Ana. Ya. Siapa Ustaz? Siapa Ustaz? Marketing ada kah? Cocok ini materi buat marketing ya. Ahlan wa sahlan.
Sok, maju ke depan. Oh iya betul. Bu. Oke, silakan maju ke depan yang disebutkan. Ada 6 orang di sini. Standby teman-teman. Waktu kita argonya jalan ini udah 11. Monggo, fadl sadna. Ahlan wa sahlan. Akhwat fadlna. Fadl sadna. Tenang Ustaz, nggak disuruh presentasi. Siap ya. Ahlan wa sahlan. Fadl. 3% dari akhwat juga sama standby. 2 cukup 2? Ah. Baik. Siap ya Ustaz ya. Ini materi yang biasa disimulasikan sama teman-teman di Transmedia, salah satunya di kampus UI jurusan komunikasi. Ini tulisannya people, tulisannya sangat menarik. Ini dia. Saya minta ada Ustaz yang membacanya. Silakan Ustaz. Nah, dari atas. Silakan Ustaz. Saya tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan Ustaz. Silakan Ustaz. Standby. Mulai. Jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Amazing. Kasihkan ke sampingnya Ustaz. Dan Anda pasti lagi menghafalkan ini kan? Silakan Ustaz. Jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Ini MC ya? Oh, MC banget suaranya gitu ya. Lama-lama jadi voice over kayak aneh. TV memang beda ya. Tuh. Suaranya MC banget. Oke. Berarti Ustadz, kata Ustazah kita, jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita menyampaikannya dalam 20 kata? Standby Ustadz. Di sini Ustadz. Pakai clip on-nya Ustadz. Yes. Lihat ke depan Ustadz, ada 2 kamera di situ. Dan saatnya antum bicara. Angkat mikrofonnya. Tentang? Betul. Kenalkan diri dan dari mana? Oh. Assalamualaikum, saya Oh gitu, oke. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Silakan Ustadz 3. Ulangi Ustadz. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Kenapa ulang-ulang Ustadz? Anak BEM komunikasi maju ke depan dengan yellow jaketnya anak UI. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan Ustadz. Kembali. Artinya langsung bingung Ustadz. Insya Allah bisa, orang marketing ini bisa powerful. Lihat ke depan Ustadz. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Bagja dari BSD. Apa harus sama? Dari BSD. Dari BSD. Allahu Akbar. Walillahi Oh iya, intonasinya siap. Nah, lihat ke depan Ustadz. Ya. Berikutnya, apa yang antum ketahui yang ada di Insan Cendekia Madani? Silakan 3, 2, mulai. Sekolah Insan Cendekia Madani adalah sekolah berbasis Islami dan menggunakan kurikulum internasional sehingga nanti ke depannya diharapkan bisa membentuk calon-calon pemimpin Islam yang memiliki kemampuan akademik dan memiliki karakter Islami yang kuat. Ustadz, antum katakan, dan kami punya kawan untuk pembicara berikutnya. Sebutkan namanya Ustadz. Dan berikutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Rian. Silakan, nanti kita evaluasi di akhir ya. Dengan siapa nama antum? Bagja. Pak Bagja. Oke, silakan. Standby Ustaz. Antum lihat ke depan Ustaz. Kalau dulu santrinya yang maju ke depan, sekarang Ustaznya yang maju ke depan ya. Dalam hitungan 5, 3, 2, mulai. Perkenalkan nama dan dari mana, silakan. Assalamualaikum, nama saya Rian Arga dari Garut. Dan antum ketahui tentang ICM, judulnya sama, pasti cara penyampaiannya beda. Silakan.
Sekolah Insan Cendekia Madani ada beberapa program yang ada di sekolah ini. Salah satunya adalah program Dirosat Islamiyah, di mana Dirosat Islamiyah ini dilaksanakan di malam hari untuk seluruh siswa baik dari kelas 7 sampai kelas 12. Cukup Ustaz. Bicara sambil moving itu elegan loh Kak. Oh. Wait, sebentar. Lagi. Saya bangga hari ini bisa mengenal Insan Cendekia Madani. Ini kalau nggak cantik-cantik banget, nih jalannya pasti berbeda. Saya bangga. Benar Ustaz. Ini bahasa tubuh saya. Ya kita belajar Ustaz. Assalamualaikum, saya Bicanda dari Tasikmalaya. Saya bangga bisa mengenal Insan Cendekia Madani yang akan melahirkan generasi-generasi hebat dari atmosfer pendidikan ini. Saya Bicanda, sampai jumpa. Sampai jumpa aja. 3, 2, jangan sampai jumpanya aja Ustaz. Siap ya Ustaz ya, standby. Orang marketing nanti mau suatu saat bikin movie, ya kan? Atau orang pengasuhan bikin movie. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, nama saya Rian Arga dari Garut. Saya bangga bisa membersamai antum semua di acara ini. Movie. Silakan Pak Rian, Anda menunggu movie antum. 3, 2, silakan. Assalamualaikum, nama saya Rian Arga dari Garut. Jadi kagok tadi. Jadi kagok. Semakin Pak Rian melangkah materinya semakin hilang ya. Pak Rian, antum katakan. Berbicara berikutnya. Oke. Kita akan saksikan pembicara berikutnya Ustadz Eko Rodi. Tafadhol. Enggak, kalau antum dari sini. Antum jalan. Apa yang antum ketahui dari zona kepengasuhan? Jalan apa ngomong? Karena ketika Anda bilang tentang ICM, Kang Eko ini udah siap-siap dari tadi. Nanti Anda bicara ini. Itu namanya briefing. Siap ya Pak Eko ya? Standby Saudara Eko. Apa yang antum ketahui tentang kepengasuhan yang ada di ICM? 3, 2, silakan. Perkenalan. Jawab dulu. Anda udah mengenal antum, silakan. Mulai Pak Eko. Pertan. Silakan Pak Eko. 3, 2, silakan. Makin susah itu. Berbicara tentang Direktorat Pendidikan, kita banyak mengetahui tentang asrama, khususnya di sekolah kita Insan Cendekia Madani, yang mana diutamakan di sini akan melahirkan nanti generasi anak bangsa. Benar kan? Iya tadi. Deg-degan deh. Enggak kata Pak Eko. Generasi anak bangsa. Operator alis ada itu clip on-nya di mana? Clip on-nya di sini. Jauh banget, tapi powerful, dahsyat sekali. Kita evaluasi ya. Silakan, Saudara standby. Urusan kita belum selesai. Terima kasih Ustaz. Oke, silakan di sini, Saudara standby. Saudara bertiga. Ustaz hatur nuhun, silakan duduk kembali di tempat duduknya Ustaz. Syukran. Kita evaluasi hari ini. Evaluasinya adalah ini dia. Silakan dibaca Ustaz. Ukhti, fadhol. Nah, evaluasinya adalah dari narasi dan slide yang akan kami munculkan hari ini. Silakan Ustaz dibaca. Ini dia. Nah, di sini aja Ustaz udah cukup. Nah. Power of body language. Oke, ulangi Ustaz. Yes. Iya, enggak. Ini aja Ustaz. Coba silakan dibaca Ustaz. The power of body language. Oke, silakan agak berapat ke sini Kak. Yang pertama, evaluasinya adalah ini dia people. Silakan dibaca. Nah, Hindari saat bicara. ulangi Kak. Hindari saat bicara. Oke, kasihkan ke sampingnya. Silakan dibaca Ustaz. Menyimpan tangan di saku. Suaramu low 30%, angkat lagi Ustaz. Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku. Marketing Kak di Sunter Toyota gagal di 5 menit pertama
Di depan customernya dia bicara sambil menyimpan tangan di saku. Assalamualaikum Bu, kami dari ICM. Saya bangga bisa bertemu dengan Anda hari ini. Iya, Anda bangga tapi orang nggak bangga melihat tangan Anda di situ. Min adabil kalam, seni bicara. Alhamdulillah, kakak-kakak tadi yang trio tampil ke depan tidak ada yang menyimpan tangan di saku. Silakan berikutnya Ustaz, kasih ke sampingnya. Silakan. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Kami dari pengasuhan, divisi pengasuhan hari ini. Khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Min adabil kalam. Olah vokal sangat mudah. Olah bahasa juga harus kita tata lebih baik. Silakan kembalikan ke kakak kita yang pertama. Silakan. Tangan ditangkupkan di belakang punggung. Apapun profesi antum, marketing antum, ketika antum mempresentasikan tentang insan cendekia madani, afwan ustaz-ustazah yang terhormat, hindari tangan disimpan di belakang punggung. Termasuk ketika bicara di depan santri, min adabil kalam. Ingat kata-kata Anda tadi di awal, karena santri antum sangat merekod secara visual. Mereka generasi visual. Mereka akan mengikuti apa yang antum gayakan di depan mereka. Biasanya paling asik banget ini kalau lagi ngawas ujian. Kayaknya nggak elok banget kalau tangannya nggak di belakang, ya. Lanjut Ustazah, silakan. Ini dia. Memainkan tangan tidak wajar. Cowok, Ustadz, leader dan itu cowok. 80% kalau dia tidak siap bicara di depan lawan bicaranya, tangannya kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah saya senang banget ya hari ini. Jadi tangannya mana-mana. Akhwat, 90% kalau dia nervous, dia nggak siap dengan materi saat komunikasi dengan orang, kemana tangannya? Kerudung. Kerudungnya dia lipat, maju mundur. Antum tanya, Pak Happy dapat dari mana itu materi? Bukan dari jam kuliah, tapi dari jam panggung yang Anda bilang tadi di awal. Jadi semakin antum melatih gaya bicara antum, apalagi di record seperti ini, antum akan mengevaluasi, oke, selama ini berarti Anda salahnya di sini. Tanpa harus cari di Google. Semakin antum bicara 100 jam di depan siapapun dan bicara antum powerful, di situ akan merekod, oke. Kita bisa mengevaluasi hasil dari komunikasi kita di depan orang. Berikutnya, silakan Ustazah. Ini dia. No gravity now. Ulangi Ustazah. No gravity now. No gravity. Bisa pinjam mikrofon? Ustaz Rian, antum tadi tampil tangan disimpan di belakang punggung. Itu kan Ustaz? Nanti next, lepaskan tangannya. Gravit, Mas Bagja, ada gravit sampai 3 titik gravit tadi ketika you tampil. Gravit itu virus saat bicara, baik in front of audience atau one on one di depan lawan bicara kita. Gravit ketika muncul menunjukkan kita belum siap bicara dan kita bicaranya belum ada self confident, thiqatun nafs, percaya diri. Apa itu gravit? Like this. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini anak-anakku kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah antum semuanya nanti jamaahnya menghitung brother. Nanti dapat berapa? Gua dapat 17 nih. Materi udah cakep tapi banyak gravit. Nah, itu virus kawan. Kalau antum yang terus gimana Ustaz menghancurkan gravit? Bicara per kata, bukan per kalimat. Punya speaking strategy. Antum nanya nih, anak berani ngomong karena di menit-menit akhir anak bicara. Ustaz, dari tadi ngomong perasaan lancar-lancar aja Ustaz. Antum kagak ada blanknya sama sekali. Anak 17 kali blank hari ini. Tapi antum nggak tahu di mana titik blank anak. Anak buka sekarang kartunya. Segmen 1, anak duduk di sini. Anak menenangkan diri.
Sambil Anda menatap semua mata audiens Anda, semakin kita tetap akan muncul percaya diri kita. Semakin antum tatapannya ke atas, alhamdulillah ya Allah saya senang banget ya hari ini Anda berbicara dengan cicak di dinding kawan. Kalau tatap mata audiensnya, semakin muncul self confidence kita. Habis itu, Anda gugup Ustaz. Semakin Anda gugup, Anda jangan dulu kemana-mana. Tenang, Anda tatap semuanya, udah mulai relax, Anda mulai maju ke depan. Antum masih ingat ketika Anda bilang, kalau Anda duduk di situ terus, Antum akan banyak yang mengeningkan cipta dan baca doa Bismikallahumma ahya bismika amut. Padahal itu Anda lagi berpikir, ya Allah habis ini ngomong apaan? Kapan lagi Anda blank? Anda tanya ke Ustaz, kita sampai jam berapa? 9.30 selesai breaknya. Padahal ketika Anda tanya ke Antum, first soal tafkir. Anda lagi mikir, ngomong apa lagi nih? Fokus Antum bukan ke Anda, fokus Antum ke moderator. Padahal Anda lagi mikir. Jadi speaking strategi. Jangan nampak Antum ngeblank di depan mereka, hanya yang muncul adalah gravit yang tak guna itu. Gravit banyak loh Ustaz. Tolong perhatikan ya anak-anak ya. Jadi ini penting ya. Jadi begini ya. Apa gravitnya? Ya. Nanti anak-anak itu biji, 2, tahap 3, tahap 5. Apalagi masih ketebak sama audiens yang mana? Anak nggak mau lagi itu. Siap ya, jangan jauh-jauh public speaking kita. You bicara di depan your student, pengarahan aja kak. 15 menit tapi ngena opening, apa yang antum pengarahannya, ada closing dan ada pesan moral yang antum sampaikan dalam waktu 15 menit itu. Itu indah banget. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum, voice over. Barakallahu fikum. Tepuk tangan dong buat nomor yang bicara hari ini ya. Baik. Ya Rabbal. 10.55. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada saya bertanya jawab kami silahkan. Ya, alhamdulillah kita telah dengarkan ya, dan juga kita sudah menyaksikan 6 orang dari rekan kita yang diundang ke depan dan mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Siap. Baik, tentunya ada beberapa orang mungkin ya yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya atau ingin mungkin memberikan masukan ya terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Kita kasih kesempatan kepada para asatidz yang ingin berdiskusi, ingin bertanya atau ingin memberikan masukan. Betul. Satria. Siap. Anak nggak mau gara-gara acara hari ini nggak ada yang mau ngomong lagi depan santrinya ya. Oke, silakan Pak Rian, standby. Taib. Nah. 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 Masya Allah, tabarakallah. Ana jawab dulu. Syukran. The magic of word. Kekuatan kata-kata itu yang bisa menghipno orang. Bayan la sihra. Omongan itu bisa menyihir. Dari mana kita mendapatkan kata-kata seperti itu? Jam panggung, jam bicara, dan banyak referensi yang kita baca. Dan itu ngena banget Ustaz. Contoh, anak-anak sering-sering berdoa ya di ICM ya. Karena Allah kan maha mendengar ya, maha melihat ya. Biasa itu. Tapi kalau antum katakan, anak katakan di depan anak-anak antum waktu itu, ketika anak bilang, nah sering-seringlah berbisik di bumi masjid ICM ini, karena langit akan mendengar. Jadi bahasa-bahasa kayak gitu itu lebih kena banget ke generasi milenial hari ini. Apalagi kalau divisualkan. Jadi, Satria, powerful dalam kata-kata,
Setiap kata-kata itu sebenarnya punya power. Tinggal kita menyampaikannya. Dan yang kedua adalah jawabannya. Olah vokal itu mudah Ustaz. Cari di Google, dapat tuh jawaban. Olah bahasa tubuh kayak antum tadi baca dan praktekkan, itu juga mudah. Yang paling penting untuk menunjukkan powerful kita olah apa Ustaz? Olah rasa. Ini yang belum Anda sampaikan dan takut terlupa di ICM ini. Olah vokal, easy. Olah bahasa tubuh, tinggal latihan. Tapi olah rasa Ustaz. Orang nggak bisa powerful bicaranya karena dia nggak bisa olah rasa. Dalam hal apapun. Dalam bicara menggunakan rasa. Maka lawan bicaranya akan mendengarnya. Bukan hanya dengan telinga, tapi dengan rasa. Biasa aja ngelihatnya Pak Rian. Gitu ya. Atau mau fokus gitu. Tenang Pak Rian. Kenapa? Oh pakai rasa. Betul Pak Rian. Dan how to. Allah itu. Anda bicara berkata loh Ustaz. Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Coba kalau ngomong gini. Teman-teman tahu gak? Allah itu kan tidak tuli. Dan Allah tidak buta. Beda rasanya. Tapi kalau antum serius benar-benar dalami dari rasa. Itu lawan bicara separah apa. Kak, generasi LP yang nanti malam itu. Dia aja tersentuh hanya dengan kalimat. Tuhan itu tidak tuli dan tidak buta kawan. Dan Muslim dia. Semua dengan rasa. Kalau dengan rasa, powerful insyaAllah. Barakallahu fikum. Allahumma bisawab. Fadal. Kalau ada interpretasikan itu berarti kita berolah juga dalam durasi. Let's say public speaker kan salah satunya juga. Nah, ketika guru menyampaikan materi di kelas durasi yang terbatas, apakah kita perlu kompetensi waktu tersebut hanya dengan penyampaian perkata selain dari mekanisme yang di kelas ya, atau kita bisa itu penekanan tadi yang dalam kata ini tipsnya seperti apa agar baik. Baik, syukran. Amazing. Syukran Rizki. Bicara perkata 8 kata itu hanya bahasa majas saja Ustaz. Buat apa menyampaikannya dalam 20 kata kalau kita bisa menyampaikannya dalam 8 kata. Jadi 1 jam pelajaran antum di kelas, semakin efektif kita bicara, openingnya, main activity-nya, sampai closing, letter deal, gak ada sesuatu yang benar-benar mubazir di dalamnya. Itu yang didudukan oleh peserta didik Anda. Maka skill bicara 3E ini adalah jawaban untuk antum hari ini Pak Rizky dan kawan-kawan. Bahwa kita tidak berkiblat ke 8 dan 20 kata, tapi berkiblat ke 3E ini. Yang pertama people, siapapun antum ketika bicara educate, berikan sesuatu yang baru kepada your student. Ketika anak munculkan gambar tadi, maka kakak kita mengatakan itu Quraisy apa ya? Ada yang mengatakan itu Ali Alatas. Padahal itu adalah Peter Drucker. Sesuatu yang baru bagi mereka. Jadi semakin efektif antum bicara, memberikan sesuatu yang baru kepada your audience, maka di situ antum sudah menyimpulkan dalam 8 kata. 8 kata hanya majas, efektif and efficient. Dan yang kedua people, divisi kepengasuhan hari ini and all of teachers here entertain. Anak bicara dari setengah 9 sampai hari ini gak stuck, serius banget gitu. Sekali anak bikin Anda fun, tertawa, enjoy gitu, kayak friendly, kita humble. That good communicator. Hibur mereka itu, peserta didik Anda hibur sekali, bikin ice breaking.
Ini untuk kita ya teman-teman ya, bukan untuk khutbah Jumat. Anak nggak mau ada yang bertanya, Pak Rizky pernah ada yang bertanya masalahnya? Kami khotib Jumat Pak Happy, kami dari DMI Dewan Masjid Indonesia, masa kita harus ice breaking? Khotibnya bilang, siapa jemaah? Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan jemaah 1 kali, bro, gitu. Bisa viral, seviral Az-Zaitun ya. Enggak, cut. Antum bisa nyaman sampai hari ini, Ustaz. Nih, jam 11. Anda melihat antum nyaman loh, Anda merasakan feel antum nyaman. Karena apa? Anda meng-entertain antum, gak hanya sekedar transfer knowledge, tapi ada auto entertain, itu yang mahal Pak Rizky. Dengan apa? Antum terhipno, storytelling, cerita. Coba deh Kak, antum ngajar minal am ilal khos, antum cerita dulu. Seperti Anda bercerita tadi 1 jam pertama. Enggak langsung ke public speaking, Anda bicara. Anda cerita dulu. Bahwa antum berselancar dulu dalam dunia storytelling. Tahu-tahu merujuk ke satu titik. That public speaking. That skill komunikasi. Anda bawa antum berselancar dulu ke bumi Solomon. Antum berselancar dulu, oh semuanya ikutin dalam Anda bicara. Tahu-tahu hostnya itu adalah that skill komunikasi. Orang Solomon aja butuh komunikasi, rindu banget dengan skill komunikasi, apalagi kita yang di sini. Entertain. And then terakhir adalah explain, teknik deduktif. Minal am ilal khas. 3E ini yang jarang dimiliki dan tidak mungkin didapatkan di ruang kelas kuliah, people. Karena ini kami dapatkan rumusan dari protokol kenegaraan di Istana Bogor bersama Mas Tantowi Yahya tahun 2008 hari itu. Maka ngajar 1 jam pelajarannya berapa menit Ustaz? 45 menit. 45 menit, tapi ada 3E di dalamnya. Dahsyat banget. Sampai Ustaz Eko, Ustaz Arif, ada santriana, dulu anak ngajar mahfuzot, padahal tahun 2002. Itu sekarang, itu santri, udah jadi orang pengusaha hebat. Ketemu dengan anak di satu frame acara G20 di Bali. Anak MC, dia mengatakan, Assalamualaikum Ustaz, anak santri antum dulu. Antum pernah ngajar di Gedung Sudan lantai 3 Ustaz saya kayak Rabu jam 8.30. Dia ingat loh. Anak aja lupa ini siapa ini ya? Jujur Ustaz, anak paling terkesan banget karena antum ini kalau ngajar dulu Ustaz ya, pas jaros teng pasti Ustaz antum ada quote yang selalu anak tulis. Jadi 1 kali aja jaros gak ada quote dari antum, kayak dan kurang Pak Ebe. Anak aja lupa Ustaz. Quote yang mana dulu? Quote itu bahasa sekarang, dulu gak ada quote. Rawahu Happy Chandra gitu ya. Dia ingat sampai baju yang anak pakai dia ingat. Nah, itu generasi dulu, apalagi generasi hari ini, generasi visual. Children see, children do. Apa yang anak lihat, maka dia akan lakukan, dia akan save. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Fadl. Teknis. Iya. Yes.
Oke. Syukur. Syukur. Masya Allah. Ini sering ditanyakan di segmen body language, bahasa tubuh. Tapi yang pertama handling audience. Handling audience itu beragam. Jadi saya masih ingat di Bogor itu ada sekolah namanya Borces. Atau sebutkan di sini Bogor Center School. Kayak keren banget gitu ya. Itu siswanya 4.000. Sebelum kami tampil, kepala sekolahnya bilang, Pak Happy, maaf ya, kemarin Ustadz Subki Al-Buguri ngisi di sini. Itu 15 menit doang Pak Happy. Loh kenapa? Gak tahan, gak bisa didiamin mereka anak-anaknya. Anak sebelum tampil aja udah diomongin gitu ya. Emang sehoror apa gitu? Dapat lagi dari orang BK, Pak Happy, jadi anak-anak Borces ini ada jadwal tawuran setiap hari Jumat. Jadi kalau dengar Borces di Bogor, tawuran namanya itu, pasti tawuran. Oke. Masuklah kami ke aula lantai 3. Betul Pak, susah mendiamkan mereka. Ternyata apa? Kalau masih menggunakan mikrofon, tolong diam ya semuanya, tolong diam nih kita mau bicara. Pertama, mikrofon kita off-kan hari itu dan angkat power vokal, dan di situ kami minta dalam hitungan 5, 4, termasuk di waktu acara Tarhib Ramadan di atas. Heboh banget Ustaz ya. MC-nya udah riwayat kumaha maksudnya ramai ya. Tarhib kan senang dengan Ramadan, saking senang saking ramai juga di situ ya. Tapi ternyata hitungan-hitungan kayak gitu tuh kayak yang diikuti Ibu Ana itu ngena juga, tapi dengan cara elegan. Gak perlu kita bilang saya hitung 5 mundur ya, saya hitung dari 10 ya, lama juga. Dia nunggu. Itu beberapa banyak strategi. Ada foldernya tuh, folder bagaimana handling audience. Oke, berikutnya adalah bahasa tubuh. Solusinya bukan pakai masker, biar gak nampak senyumannya, nanti dikiranya kita kok meremehkan gitu ya. Oke, ini materinya untuk pelayanan customer service biasanya. Bagaimana memberikan pelayanan prima ketika dia komplain, handlingnya itu dengan elegan. Selain kita mendengarkan sampai dia selesai tanpa harus bilang lagi ibu sudah selesai marahnya, nggak perlu, cukup baru. Memang Bunda itu nggak bisa dibohongi. Jangankan ibu, sekalipun saya pun juga kalau bikin produk iklan atau apa gitu di TV, kadang-kadang banyak yang komplain. Jadi setelah kami menyadari ada satu bagian otak ini Bunda, namanya prefrontal cortex. Jadi korteks ini ketika itu orang lagi komplain, berarti korteksnya dia lagi on. Itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kalau dia marahnya benar-benar tantrum, maka korteksnya semakin on dia. Maka menghadapi itu semua, bahasa tubuh kita tetap rileks. Memang butuh jam Bunda, nggak langsung antara senyum dan bahasa tubuh, antara kita ketenangan kadang-kadang nggak sinkron gitu ya. Kayak kita dengar tapi bahasa tubuh kita, wajah kita nggak bisa dibohongi, tetap kelihatan kayak kayak takut dan sebagainya. Nah, punten ayah Bunda, bukan korteks, bukan hanya dalam handling komplain. Jadi ketika ada satu kata ayat ini, nasiyah. Nasiyah itu dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Jadi orang kalau lagi komplain, korteksnya itu dahsyat sekali. Maka menghadapinya adalah salah satunya kita harus tahu item ini Bapak Ibu. Jika kita lagi marah, jika audiens percaya atau tidak Bapak Ibu, orang yang korteksnya kena, anak yang kecanduan gadget salah satunya, korteksnya udah mulai error.
kalau sekali komplain dia membabi buta komplainnya, kita kasih tahu kalau dia akan sulit mengatur masa depan kalau dalam zona seperti itu. Yang kedua, ciri orang yang korteksnya kena kayak gimana teman-teman? Jika ada santri antum yang korteksnya kena, cirinya dia suka murung Bapak Ibu. Murung aja. Smile voice itu gak berlaku bagi dia. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Nah, error tuh orang tuh. Murung aja. Ada juga yang korteks jika kena, dia nggak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia sekali komplain, nggak peduli dengan Anda. Dia nggak akan memperhatikan senyuman kita, Bunda. Dia nggak terlalu perhatikan bagaimana bahasa tubuh kita dan sebagainya. And then dia nggak sopan. Ada nggak sih komplain yang elegan, yang ramah? Assalamualaikum, izinkan saya komplain ya Bu ya. Ada nggak Bu ya gitu? Ada. Saya mau komplain, marketing pernah nggak dikomplainin? Enggak. Saya mau komplain sebentar ya. Tahu nggak? Saya sakit hati loh dengan Anda. Saya sakit hati loh dengan Anda. Dia smile voice, tapi kalamnya, cabai semua. Saya sakit hati dengan Anda. Boleh loh Ica. Udah ikut aja. Ada juga yang benar-benar up dia. Saya kecewa dengan sekolah. Oh, sesuai. Gitu. Terakhir, gak kreatif. Orang yang suka komplain itu gak kreatif. Solusinya apa, Bu Tetra? Kumpulkan para orang tua ICM itu di satu forum, dan kita adakan seminar parenting bersama Coach Happy Chandra. Kayaknya Bu Tetra nyatat lagi nih, boleh ya. Moderator, jangan disampaikan semua. Masya Allah. Setelah 4 kali kami bertemu dengan generasi Anda, Ustaz, yang DM ke kita siapa? Orang tua ini. Pak Happy, saya kira kami ikutan di acara Bapak itu. Nanti saya screenshot Bu Teta. Berarti mereka pengen ngadain acara parenting. Anda lagi loading? Betul. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sukses selalu Bu Teta dan semuanya yang hadir hari ini. Ana mohon izin setelah ini kami move kembali ke Istana Bogor. Jadi kostum Ana hari ini seperti ini, 2 jam berikutnya Ana MC wedding dengan kostum yang berbeda. Berkah selalu. Jazakallah khair. Fadhil Ustaz. Ya, baik, memang begitu Ustaz. Jadi jangan dikeluarkan semua dulu. Di prinsip saya kan Ustaz, Allah. kita menyampaikan hal halayak itu lebih baik singkat, tapi mereka masih mau. Oh gitu. Penasaran. Panjang lebar kemana? Ampun. Jadi Ustaz, ingin mendengarkan kita sudah selesai. Yes, jadi mereka belum sampai puncak kenikmatan mendengarkan kita sudah selesai. Jadi mereka nagih terus. Itu kira-kira Ustaz. Baik. Siap, Ustaz. Mungkin ada closing Ustaz? Apa kita tadi? Oke. Iya, closing terakhir gitu yang bisa jadi status WA. Tafadhol. Baik. Ternyata kayak santri anak nunggu kuat di akhir sebelum bel ya. Sebelum bel ya Ustaz ya. Baik. Teman-teman semuanya, hari ini hampir kurang lebih 3 jam kita bertemu mengupas tuntas tentang samudra kalam. Kalau komunikasi sering kita dengar, tapi samudra kalam itu yang harus kita selami alam insan cendekia madani ini dengan kafah. Jangan setengah-setengah. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Rawahu Happy Chandra. Karena bagaimanapun antum ini adalah figur yang dirindukan oleh mereka. Jangan kira mereka nggak berdoa buat antum. Mereka nadinya selalu berdetak, ya Allah, aku punya muslim, aku punya murabi, punya murabiyah. Andaikan sujudku ini kau terima ya Allah, berikan pahalanya untuknya ya Allah. Andaikan pembimbing-pembimbingku ini ya Allah penuh dengan dosa, ampuni dosanya ya Allah. Mereka berdoa dengan ekspresinya masing-masing.
Ketika Anda berbicara dengan mereka, seakan-akan mereka nggak memperhatikan kita, tapi sebenarnya nadinya dia berdetak dan mendengarkan Anda. Ingat kantor anak autis perempuan itu, dia lari menuju ke rumah anak, hanya mengatakan, aku rugi tak bicara, tak pernah mendapatkan pelajaran kau hari ini. Padahal dia selama belajar hanya nunduk, tapi sebenarnya nadinya dia berdetak, auditornya dia mendengar. Tetap husnuzon ana inda zonni abdi. Biar Allah yang menggerakkan kiprah antum. Barakallahu fikum. Omongan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi syukuran Ustaz Happy ya, sudah berbagi dengan kita pada kita semua dan kita mudah-mudahan ini juga menjadi bahan kita untuk menghadapi anak didik kita, menghadapi orang tua dari anak-anak didik kita insyaallah. Baik, rekan-rekan semuanya, kita sudah di penghujung acara. Insyaallah setelah kita tutup nanti ada sesi foto bersama. Oleh karena itu mari sekarang saja kita tutup. Mari bersama-sama kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.